Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Radio Kisah. Pada video kali ini, kita akan menelusuri kisah sejarah hidup dan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebuah perjalanan yang penuh dengan ujian, pengorbanan, kesabaran, dan keteguhan dalam menyampaikan risalah Islam. Dari setiap peristiwa, tersimpan hikmah dan teladan yang terus menginspirasi umat Islam hingga hari ini. Semoga kisah yang akan kita simak dapat menambah wawasan, memperkuat keimanan, serta menumbuhkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selamat menyimak. Kehidupan bangsa Arab sebelum kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan agama pada awalnya, mayoritas bangsa Arab mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihi salam, yaitu ajaran tauhid untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun, setelah waktu berjalan sekian lama, mereka melalaikan hal tersebut, meskipun masih ada sisa-sisa peninggalan ajaran tauhid Nabi Ibrahim alaihi salam. Hingga kemudian di Makkah ada seorang yang bernama Amr bin Luhai dari suku Khuza'ah yang sangat dihormati dan dimuliakan kaumnya karena kedermawanan dan perilakunya yang baik. Suatu ketika beliau pergi ke Syam dan di sana melihat masyarakatnya menyembah berhala sebagai bentuk ibadah. Dia menyimpulkan bahwa itu adalah perbuatan baik, maka ketika kembali ke Makkah dia membawa satu berhala yang bernama Hubal dan diletakkan di dalam Ka'bah. Lalu dia mengajak kaumnya untuk melakukan apa yang dilakukan penduduk Syam. Karena pengaruh kedudukannya, maka tak lama kemudian, penyembahan berhala menjadi keyakinan tersendiri penduduk Makkah pada saat itu. Dan kemudian dengan cepat menyebar ke wilayah Hijaz yaitu Mekah dan sekitarnya, hingga menyebar luas meliputi Jazirah Arabia. Bahkan di sekitar Ka'bah ada ratusan berhala yang disembah. Dari sana muncullah berbagai bentuk praktek syirik, bid'ah dan khurafat di masyarakat Arab. Dalam kehidupan masyarakat Arab yang berlandaskan sistem kesukuan dan stratifikasi sosial, tampak perbedaan yang sangat mencolok antara golongan bangsawan dan kaum budak. Kaum bangsawan hidup dalam kemewahan, kehormatan, serta memiliki kedudukan yang tinggi di tengah masyarakat. Sebaliknya, kaum budak menjalani kehidupan yang penuh keterbatasan, hina, dan kerap diperlakukan tanpa belas kasih, seolah tidak memiliki hak maupun martabat sebagai manusia. Kehidupan antar suku pun penuh persaingan dan sering berakibat pertikaian karena fanatisme kesukuan yang sangat tinggi. Setiap anggota suku pasti membela orang yang satu suku dengannya, tak peduli perbuatannya benar atau salah, sehingga terkenal ucapan di antara mereka, "Bantulah saudaramu, baik dia berbuat zalim atau dizalimi." Perlakuan terhadap wanita pada masa itu sangat tidak adil. Laki-laki dapat berpoligami tanpa batas, menceraikan istri sesuka hati, sementara perzinahan dianggap sebagai hal yang lumrah di sebagian kalangan. Bahkan, ada suami yang menyuruh istrinya berhubungan dengan laki-laki lain demi memperoleh keturunan yang dianggap lebih mulia. Kelahiran anak perempuan pun dipandang sebagai aib, hingga sebagian masyarakat melakukan praktik keji yang dikenal sebagai wa'dul banat, yaitu mengubur bayi perempuan hidup-hidup. Perjudian dan minuman keras juga merupakan hal yang sangat lumrah dilakukan di tengah masyarakat, bahkan menjadi sumber kebanggaan tersendiri. Kesimpulannya, kondisi sosial sangat parah, hingga kehidupan berlangsung tanpa aturan layaknya binatang. Kondisi ekonomi masyarakat Arab pada saat itu adalah masyarakat pedagang. Sebagian kecil penduduk pinggiran negeri hidup secara bertani dan memelihara hewan ternak. Mereka belum mengenal dunia perindustrian. Hasil-hasil produksi biasanya mereka dapatkan dari Yaman atau negeri Syam yang pada masa sekarang ini meliputi Palestina, Lebanon, Yordan, dan Suriah. Kemiskinan cukup mewarnai kehidupan masyarakat meskipun ada sejumlah pedagang besar dan bangsawan. Walaupun demikian, bangsa Arab masih memiliki beberapa akhlak yang sangat terpuji, walau kadang ditampilkan dengan cara yang salah. Di antaranya adalah kedermawanan, memenuhi janji, menjaga kemuliaan jiwa dan pantang dihina, pemberani, lemah lembut, suka menolong dan sederhana. Kelahiran dan masa pertumbuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dilahirkan pada hari Senin pagi tanggal 9 Rabiul Awal, tahun Gajah.
bertepatan dengan tanggal 20 atau 22 April 571 Masehi. Beliau dilahirkan dari suku Quraisy, yaitu suku yang paling terhormat dan terpandang di tengah masyarakat Arab pada waktu itu. Dari suku Quraisy tersebut, beliau berasal dari Bani Hashim, anak suku yang juga paling terhormat di tengah suku Quraisy. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir dalam keadaan yatim. Ayah beliau, Abdullah bin Abdul Muttalib, telah wafat ketika ibunda beliau, Aminah binti Wahab, mengandung sekitar 2 bulan. Setelah melahirkan putranya, Aminah segera membawa bayi tersebut kepada sang kakek, Abdul Muttalib. Beliau pun menyambut kelahiran cucunya dengan penuh kebahagiaan dan rasa syukur. Abdul Muttalib kemudian membawa bayi itu ke dalam Ka'bah untuk berdoa kepada Allah Ta'ala dan memanjatkan puji syukur atas karunia yang telah diberikan. Beliau lalu memberi nama bayi tersebut Muhammad, sebuah nama yang pada saat itu belum dikenal luas di kalangan masyarakat Arab. Pada hari ke-7 setelah kelahirannya, beliau dikhitan. Selain disusui oleh ibunya, Rasulullah juga pernah disusui oleh Tsuwaibah, seorang budak milik Abu Lahab. Selanjutnya, sebagaimana menjadi kebiasaan masyarakat Mekah pada masa itu, Aminah mencari seorang wanita dari perkampungan Badui untuk menyusui sekaligus merawat putranya. Pilihan itu akhirnya jatuh kepada Halimah binti Abi Zu'aib dari Bani Sa'ad bin Bakr, yang lebih dikenal dengan nama Halimah As-Sa'diyah. Semua itu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada awalnya, Halimah sempat enggan menerima Muhammad kecil karena beliau adalah seorang anak yatim. Halimah khawatir tidak akan memperoleh imbalan yang memadai dari keluarganya. Namun, setelah tidak ada lagi bayi lain yang dapat dibawanya pulang, ia akhirnya menerima Muhammad untuk diasuh dan disusui di perkampungan Bani Sa'ad. Keputusan itu ternyata menjadi awal dari keberkahan yang luar biasa. Bayi yang diasuhnya kelak dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi manusia paling mulia, utusan terakhir yang membawa cahaya petunjuk bagi seluruh umat manusia. Sejak Rasulullah berada dalam asuhan Halimah, kehidupan keluarganya dipenuhi berbagai keberkahan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Selama kurang lebih 5 tahun pertama kehidupannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tumbuh di perkampungan Bani Sa'ad, sebuah daerah yang memiliki lingkungan yang masih alami, udara yang bersih, dan suasana yang tenang. Kehidupan di sana memberikan pengaruh yang baik bagi pertumbuhan beliau, baik dari segi fisik, kesehatan, maupun pembentukan akhlak dan kepribadiannya. Peristiwa pembelahan dada atau syaqqus syadr. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berusia sekitar 5 tahun dan masih berada dalam asuhan Halimah As-Sa'diyah di perkampungan Bani Sa'ad, terjadilah sebuah peristiwa luar biasa yang menjadi salah satu tanda kenabian beliau. Peristiwa ini dikenal sebagai syaqqus syadr atau pembelahan dada. Suatu hari, saat Rasulullah sedang bermain bersama teman-teman sebayanya, malaikat Jibril datang menghampiri beliau. Malaikat Jibril kemudian membaringkan Rasulullah, membelah dada beliau, lalu mengeluarkan hati beliau. Dari hati tersebut, malaikat Jibril mengeluarkan segumpal darah seraya berkata, "Inilah bagian setan yang ada pada dirimu." Setelah itu, hati Rasulullah dicuci di dalam sebuah bejana emas menggunakan air Zam-Zam, kemudian dikembalikan ke tempat semula. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau pun kembali seperti sedia kala tanpa mengalami luka ataupun rasa sakit. Melihat peristiwa itu, teman-teman Rasulullah ketakutan. Mereka segera berlari menemui Halimah As-Sa'diyah sambil berteriak, "Muhammad dibunuh! Muhammad dibunuh!" Halimah dan keluarganya pun bergegas menuju tempat kejadian. Sesampainya di sana, mereka mendapati Rasulullah dalam keadaan selamat meskipun wajah beliau tampak pucat karena baru saja mengalami peristiwa yang sangat luar biasa. Peristiwa tersebut membuat Halimah merasa sangat khawatir akan keselamatan Muhammad kecil. Ia takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada anak yang diasuhnya. Karena itu, tidak lama setelah kejadian tersebut,
Halimah memutuskan untuk mengembalikan Rasulullah kepada ibunda beliau, Aminah, di kota Makkah. Dengan hati yang berat, Halimah pun mengantarkan Muhammad kecil kembali kepada ibunya. Setelah beberapa lama tinggal bersama ibundanya, Rasulullah menginjak usia 6 tahun. Pada usia tersebut, Aminah mengajak beliau melakukan perjalanan ke Yasrib yang sekarang dikenal dengan Madinah untuk berziarah ke makam suaminya, Abdullah bin Abdul Muttalib, sekaligus mengunjungi kerabat dari pihak keluarga. Mereka berangkat dari Makkah menempuh perjalanan yang panjang, ditemani oleh Ummu Aiman dan dengan biaya yang ditanggung oleh Abdul Muttalib. Sesampainya di Yasrib, mereka menetap di sana selama kurang lebih 1 bulan. Setelah itu, rombongan bersiap kembali menuju Makkah. Namun, di tengah perjalanan, Aminah jatuh sakit. Ketika rombongan tiba di daerah Abwa, sebuah perkampungan yang terletak di antara Makkah dan Madinah, kondisi beliau semakin memburuk hingga akhirnya wafat di tempat tersebut. Kepergian sang ibu menjadi duka yang sangat mendalam bagi Rasulullah. Di usia yang baru menginjak 6 tahun, beliau harus menghadapi kenyataan pahit menjadi seorang yatim piatu. Setelah pemakaman Aminah di Abwa, Ummu Aiman membawa Rasulullah kembali ke Makkah dan menyerahkan beliau kepada kakeknya, Abdul Muttalib, yang kemudian melanjutkan pengasuhan beliau. Setelah wafatnya sang ibu, Abdul Muttalib mengasuh Rasulullah SAW dengan penuh kasih sayang. Beliau sangat menyayangi cucunya, bahkan melebihi anak-anaknya sendiri. Abdul Muttalib memiliki tempat duduk khusus di dekat Ka'bah yang tidak pernah diduduki oleh siapapun, termasuk anak-anaknya. Namun, Muhammad kecil sering duduk di tempat tersebut. Ketika paman-pamannya hendak melarangnya, Abdul Muttalib justru berkata, "Biarkan dia. Demi Allah Ta'ala, anak ini akan memiliki kedudukan yang agung." Setelah itu, beliau mengusap punggung cucunya dengan penuh kasih sayang. Namun, kebersamaan itu tidak berlangsung lama. Saat Rasulullah SAW berusia sekitar 8 tahun, Abdul Muttalib wafat di Makkah. Sebelum meninggal, beliau berpesan agar Muhammad diasuh oleh pamannya, Abu Thalib, yang kemudian merawat dan melindungi beliau hingga dewasa. Setelah wafatnya Abdul Muttalib, Rasulullah SAW diasuh oleh pamannya, Abu Thalib. Beliau merawat Nabi Muhammad SAW dengan penuh kasih sayang, bahkan memperlakukan beliau seperti anaknya sendiri. Sejak saat itu, Abu Thalib selalu berada di sisi Rasulullah SAW. Ia melindungi, membela, dan mendukung beliau dalam berbagai keadaan, termasuk ketika Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi dan menghadapi penentangan dari kaum Quraisy. Perlindungan Abu Thalib kepada beliau berlangsung selama kurang lebih 40 tahun hingga akhir hayatnya. Saat Rasulullah SAW berusia sekitar 12 tahun, Abu Thalib mengajaknya mengikuti kafilah dagang menuju negeri Syam. Ketika rombongan singgah di Bushra, mereka bertemu dengan seorang pendeta bernama Buhairah. Setelah memperhatikan tanda-tanda kenabian pada diri Rasulullah SAW dan mendengar penjelasan Abu Thalib tentang akhlaknya, Buhairah meyakini bahwa anak itu kelak akan menjadi nabi terakhir sebagaimana disebutkan dalam kitab-kitab terdahulu. Ia pun berpesan agar Abu Thalib tidak membawa Rasulullah SAW lebih jauh ke negeri Syam karena khawatir orang-orang Yahudi yang mengetahui tanda-tanda tersebut akan mencelakakannya. Mendengar nasihat itu, Abu Thalib segera mengutus seseorang untuk mengantarkan Rasulullah SAW kembali ke Makkah demi menjaga keselamatannya. Saat berusia sekitar 15 tahun, Rasulullah SAW menyaksikan Perang Fijar, yaitu peperangan antara suku Quraisy yang bersekutu dengan Bani Kinanah melawan suku Qais Ailan. Dalam peristiwa itu, beliau tidak ikut bertempur, melainkan membantu paman-pamannya dengan mengumpulkan dan menyiapkan anak panah. Pada akhirnya, peperangan tersebut dimenangkan oleh pihak Quraisy.
Setelah Perang Fijar berakhir, para pemuka Quraisy mengadakan sebuah perjanjian yang dikenal sebagai Hilful Fudul. Perjanjian ini disepakati di rumah Abdullah bin Jud'an pada bulan Zulqa'dah, salah satu bulan haram. Isi utama perjanjian tersebut adalah berkomitmen untuk membela siapapun yang dizalimi di Makkah, serta mengembalikan hak-hak mereka dari orang yang berbuat zalim. Rasulullah SAW turut menyaksikan perjanjian itu. Bahkan setelah diangkat menjadi Rasul, beliau memuji Hilful Fudul dan bersabda bahwa perjanjian tersebut lebih beliau cintai daripada unta merah, harta yang paling berharga bagi bangsa Arab saat itu. Beliau juga menyatakan bahwa jika diajak menghadiri perjanjian seperti itu, setelah datangnya Islam, niscaya beliau akan memenuhinya. Masa muda Rasulullah SAW dijalani dengan penuh kerja keras. Untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup, beliau menggembalakan kambing milik penduduk Makkah dengan memperoleh upah. Pada usia 25 tahun, karena dikenal sangat jujur dan berakhlak mulia, Rasulullah SAW dipercaya oleh Khadijah binti Khuwailid, seorang saudagar kaya di Makkah, untuk membawa barang dagangannya ke negeri Syam dengan sistem bagi hasil. Khadijah bahkan menyerahkan barang dagangan terbaiknya dan mengutus pembantunya, Maisarah, untuk menemani perjalanan tersebut. Maisarah adalah seorang laki-laki. Dalam budaya Arab, nama Maisarah memang digunakan untuk laki-laki. Meskipun di Indonesia, nama tersebut lebih sering dianggap sebagai nama perempuan. Perjalanan dagang itu berlangsung dengan sukses dan semakin mengukuhkan kejujuran serta amanah Rasulullah SAW. Sepulang dari negeri Syam, Rasulullah SAW membawa keuntungan besar dari hasil perniagaan. Keberhasilan itu ditambah kesaksian Maisarah tentang kejujuran, amanah, dan akhlak mulia beliau, membuat Khadijah semakin kagum. Melalui sahabatnya, Nafisah binti Munyah, Khadijah menyampaikan keinginannya untuk menikah dengan Rasulullah SAW. Beliau pun menerimanya, lalu para paman beliau melamar Khadijah kepada walinya. Akad nikah kemudian dilangsungkan dengan dihadiri oleh Bani Hashim dan para pemuka Quraisy. Saat itu Rasulullah SAW berusia 25 tahun, sedangkan Khadijah berusia sekitar 40 tahun. Saat Rasulullah SAW berusia sekitar 35 tahun, kaum Quraisy sepakat memugar Ka'bah yang telah rusak akibat usia dan beberapa kali diterjang banjir. Karena memuliakan Ka'bah, mereka bersepakat bahwa seluruh biaya pembangunan hanya boleh berasal dari harta yang halal. Mereka menolak menggunakan harta yang berasal dari riba, pelacuran, maupun hasil kezaliman. Bangunan Ka'bah yang lama kemudian dibongkar, lalu setiap kabilah Quraisy mendapat bagian untuk membangun sisi tertentu dari Ka'bah. Pembangunan berjalan lancar hingga tiba saatnya mengembalikan Hajar Aswad ke tempat semula. Saat itulah terjadi perselisihan. Setiap kabilah merasa paling berhak meletakkan Hajar Aswad karena menganggapnya sebagai sebuah kehormatan besar. Perselisihan itu berlangsung beberapa hari dan hampir berujung pada pertumpahan darah. Akhirnya, Abu Umayyah bin Al-Mughirah mengusulkan agar keputusan diserahkan kepada orang pertama yang memasuki Masjidil Haram. Semua pihak menyetujui usulan tersebut. Atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang pertama yang masuk adalah Rasulullah SAW. Begitu melihat beliau, mereka berseru, "Inilah Al-Amin, orang yang terpercaya. Kami rela dengan keputusannya." Rasulullah SAW kemudian meminta sehelai kain. Beliau meletakkan Hajar Aswad di tengah kain itu, lalu meminta setiap pemimpin kabilah memegang salah satu ujung kain dan mengangkatnya bersama-sama. Setelah batu itu sampai di tempatnya, Rasulullah SAW sendiri mengambil Hajar Aswad dan meletakkannya pada posisi semula. Keputusan yang penuh hikmah ini berhasil menghentikan perselisihan dan membuat seluruh kabilah Quraisy menerima hasilnya dengan lapang dada. Kepribadian mulia sebelum menjadi nabi. Sejak kecil, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mempersiapkan Rasulullah SAW untuk memikul amanah besar sebagai nabi dan rasul terakhir.
Karena itu, di tengah rusaknya akidah dan akhlak masyarakat Arab, beliau tetap terjaga dari berbagai kebiasaan buruk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menyembah berhala, tidak menghadiri upacara penyembahan berhala, dan tidak memakan daging yang dipersembahkan atas nama berhala. Beliau juga dikenal jujur, amanah, santun, dan memiliki akhlak yang mulia, sehingga dihormati oleh seluruh lapisan masyarakat. Beliau senang bergaul dengan masyarakat dalam kebaikan, tetapi juga gemar menyendiri untuk merenungkan kehidupan dan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam semesta. Diriwayatkan pula bahwa ketika beliau pernah berniat menghadiri hiburan yang biasa diadakan masyarakat Arab, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga beliau dengan membuatnya tertidur hingga keesokan harinya. Dengan demikian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa terpelihara dari perbuatan yang tidak sesuai dengan kemuliaan akhlaknya. Wahyu pertama dan awal kerasulan. Menjelang usia 40 tahun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semakin gemar menyendiri, menjauh dari kehidupan masyarakat Makkah yang dipenuhi kesyirikan dan berbagai kemaksiatan. Dengan membawa bekal makanan dan air secukupnya, beliau sering pergi ke Gua Hira yang terletak di Jabal Nur, sekitar beberapa kilometer dari kota Makkah. Di sana, beliau menghabiskan waktu untuk beribadah, bertafakur, dan merenungkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala serta kekuasaannya atas seluruh alam semesta. Masa penyendirian ini merupakan bagian dari persiapan yang Allah Ta'ala kehendaki agar hati dan jiwa beliau siap menerima amanah yang sangat agung. Kebiasaan berkhalwat atau menyendiri di Gua Hira berlangsung selama beberapa waktu hingga akhirnya pada usia 40 tahun Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengangkat beliau sebagai nabi dan rasul terakhir melalui turunnya wahyu yang pertama. Peristiwa ini terjadi pada hari Senin 21 Ramadan saat Rasulullah berusia 40 tahun. Sejak saat itulah masa kenabian dan kerasulan beliau dimulai. Ketika sedang berkhalwat di Gua Hira, Malaikat Jibril alaihi salam datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu memeluk beliau dengan erat sebanyak 3 kali. Setiap kali memeluknya, Jibril berkata, "Bacalah." Rasulullah menjawab, "Aku tidak dapat membaca." Setelah pelukan yang ketiga, Jibril membacakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Setelah menyampaikan wahyu tersebut, Jibril pergi meninggalkan beliau. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun kembali ke rumah dalam keadaan gemetar dan diliputi rasa takut atas peristiwa yang baru saja dialaminya. Sesampainya di rumah, beliau berkata kepada Khadijah radhiyallahu anha, selimutilah aku." Khadijah pun segera menyelimuti beliau hingga rasa cemasnya mereda. Setelah itu, Rasulullah menceritakan seluruh peristiwa yang dialaminya di Gua Hira. Beliau berkata, "Aku khawatir akan terjadi sesuatu pada diriku." Mendengar hal itu, Khadijah berusaha menenangkan dan menguatkan hati suaminya. Ia berkata, "Tidak, demi Allah Ta'ala, Allah tidak akan menghinakanmu selama-lamanya. Engkau adalah orang yang suka menyambung tali silaturahmi, selalu berkata jujur, membantu orang yang lemah, memuliakan tamu, dan menolong siapa saja yang berada di jalan kebenaran." Ucapan Khadijah menjadi penghibur dan penguat hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia meyakinkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan orang yang memiliki akhlak semulia beliau. Dukungan dan keyakinan Khadijah menjadi salah satu bentuk pertolongan Allah Azza wa Jalla pada awal turunnya wahyu. Setelah menenangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Khadijah mengajak beliau menemui sepupunya.
Waraqah bin Naufal, seorang lelaki tua yang telah memeluk agama Nasrani, mendalami kitab Taurat dan Injil, serta telah kehilangan penglihatannya karena usia lanjut. Setelah mendengar kisah yang dialami Rasulullah SAW di Gua Hira, Waraqah berkata dengan penuh keyakinan, "Itulah Jibril, malaikat yang dahulu diutus Allah Ta'ala kepada Nabi Musa. Engkau adalah nabi umat ini. Betapa aku berharap masih hidup ketika kaummu mengusirmu." Rasulullah pun bertanya, "Apakah mereka akan mengusirku?" Waraqah menjawab, "Ya, tidak ada seorang pun yang membawa risalah seperti yang engkau bawa, melainkan akan dimusuhi oleh kaumnya. Seandainya aku masih hidup ketika itu terjadi, niscaya aku akan membantu dan melindungimu dengan sekuat tenaga." Tidak lama setelah peristiwa tersebut, Waraqah bin Naufal wafat, sementara wahyu sempat terhenti untuk beberapa waktu sebelum kembali diturunkan kepada Rasulullah SAW. Setelah turunnya wahyu pertama, wahyu sempat terhenti selama beberapa waktu. Masa ini membuat Rasulullah SAW merasa rindu, gelisah, dan menantikan datangnya wahyu berikutnya. Namun, hal itu merupakan bagian dari hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hati beliau menjadi tenang dan semakin mantap dalam menerima amanah sebagai utusannya. Suatu hari, ketika Rasulullah SAW sedang berjalan, beliau mendengar suara dari langit. Saat mendongak, beliau melihat malaikat Jibril yang pernah datang di Gua Hira sedang duduk di atas sebuah kursi antara langit dan bumi. Pemandangan itu membuat beliau sangat terkejut dan ketakutan. Beliau segera pulang ke rumah, seraya berkata kepada Khadijah, "Selimutilah aku, selimutilah aku." Khadijah pun segera menyelimuti beliau. Pada saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu berikutnya, "Ya ayyuhal muddatsir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa tsiyabaka fathahhir, wa rujza fahjur. Wala tamnun tastaqsir, wali rabbika fashbir." Yang artinya, "Wahai orang yang berselimut, yaitu Nabi Muhammad, bangunlah lalu berilah peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah, pakaianmu bersihkanlah. Perbuatan dosa, termasuk penyembahan berhala, tinggalkanlah. Janganlah engkau memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan karena Tuhanmu, bersabarlah." Quran Surah Al-Muddatsir ayat 1-7. Turunnya ayat-ayat ini menunjukkan dimulainya tugas Rasulullah SAW untuk berdakwah, mengajak manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkan kesyirikan, serta menjalankan perintahnya. Sejak saat itu, wahyu terus turun secara bertahap, mengiringi perjuangan Rasulullah SAW dalam menyampaikan risalah Islam hingga sempurna. Demikianlah kisah awal diangkatnya Rasulullah SAW sebagai Nabi dan Rasul. Namun, ini baru permulaan dari perjalanan dakwah beliau. Di hadapan Rasulullah SAW masih terbentang perjalanan yang panjang, penuh ujian, pengorbanan, dan hikmah. Setiap fase dakwah beliau menyimpan pelajaran yang akan menguatkan iman dan menambah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Insya Allah kita akan melanjutkan kisah perjuangan beliau pada video berikutnya. Terima kasih telah menyimak. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kisah ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.